Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorita Adisti Mutiara Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A. Yang pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas diet menggunakan metode Dietary Quality Index Internasional dan Minimum Dietary Diversity for Women. Nah, untuk metode DQII sendiri merupakan alat ukur yang mengelompokkan kualitas pola makan seseorang dalam skor antara rendah hingga tinggi dengan kategori rendah tiba pada skor kurang dari sama dengan 60 dan tinggi bila skornya lebih dari 60. Untuk metode MDDW sendiri merupakan alat penilaian sederhana yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan perempuan usia 15-49 tahun dalam 24 jam terakhir, yang di mana penilaian ini dilakukan dengan menghitung jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi dan keberagaman dianggap adekuat apabila perempuan mengonsumsi lebih dari sama dengan 5 dari 10 kelompok pangan, sedangkan nilai kurang dari 5 menunjukkan keragaman yang rendah. Berikut untuk biodata respondennya. Untuk perhitungan skor DQII dari responden KSA sendiri, dapat disimpulkan bahwasannya pada komponen variatif, responden ini hanya mengonsumsi 4 kelompok pangan, sehingga untuk skor overall food groupnya itu hanya 9 karena dairy atau beans-nya itu tidak dikonsumsi. Kemudian untuk variasi protein rendahnya itu hanya ayam tanpa sumber protein lain, sehingga untuk skor within groupnya itu 1. Kemudian untuk skor totalnya yaitu 10, yang dimana menunjukkan keberagaman antar kelompok ini sudah ada, namun untuk variasi sumber proteinnya ini masih terbatas. Nah, kemudian ada komponen adekuasi, yang dimana buah dan green ini sudah terpenuhi. Kemudian untuk sayurnya sendiri ini tidak terpenuhi karena porsinya juga masih terlalu sedikit. Kemudian untuk serat protein, kalsium, dan vitamin C-nya juga skornya masih 0. Dan zat besi terpenuhi sebagian, yang dimana dibuktikan dengan skor 3. Dan untuk skor keseluruhannya itu ada di angka 13, yang dimana menunjukkan beberapa kelompok pangan sudah tercapai, tetapi untuk pemenuhan mikronutriennya itu masih rendah. Nah, kemudian ada komponen moderation. Untuk total skornya itu ada 2, yang dimana sebagian besar ini bernilai 0 karena melebihi batas rekomendasi. Kemudian untuk total lemaknya sendiri 30,78% dan lemak jenuhnya 11,11%, yang dimana ini melebihi batas standar sehingga tidak mendapatkan skor. Kemudian untuk natriumnya itu masih dalam batas aman. Kemudian untuk empty calorie foods-nya itu ada di angka 0 karena tidak dikonsumsi. Dan kesimpulannya adalah moderasinya ini masih belum baik, terutama pada komponen lemak. Kemudian untuk komponen overall balance itu ada di 0 karena rasio makronutriennya tidak sesuai dengan rentang ideal. Kemudian untuk rasio PUFA, MUFA, dan SFA juga tidak memenuhi porsi ideal. Yang dimana menunjukkan bahwasannya antara proporsi energi dan rasio PUFA, MUFA, dan SPA ini menunjukkan distribusi makronutrien yang belum seimbang. Nah, kemudian ada rekomendasi kualitas diet berdasarkan metode DQII. Yang pertama, memperbaiki moderation, yaitu mengurangi lemak total dan lemak jenuh dan mengganti dengan sumber lemak sehat seperti ikan, alpukat, kacang, dan minyak nabati. Dan minyak nabati. Kemudian meningkatkan adekuasi dengan cara menambahkan sayur, buah, sumber protein berkualitas, dan biji-bijian. Kemudian menambah variasi makanan dengan mengonsumsi lebih banyak jenis makanan sumber protein yang berbeda seperti ayam, ikan, telur, kacang, susu supaya tidak monoton dan lebih kaya zat gizi. Kemudian mengintegrasikan perubahan secara menyeluruh dengan mengkombinasikan peningkatan moderation, adekuasi, dan variety. Nah, kemudian untuk perhitungan skor MDDW responden KSA sendiri, skor MDDW-nya ini ada di angka 5, yang dimana artinya keragaman pangannya sudah memenuhi batas maksimal, yaitu lebih dari sama dengan 5 kelompok. Nah, untuk kelompok yang dikonsumsi itu ada grains, wheat, roots atau tubers, meat, poultry, fish, dark green leafy vegetables, other vegetables, dan other fruits. Nah, kemudian untuk kelompok yang tidak dikonsumsi ada pulse, nuts, or seeds, kemudian ada dairy, eggs, dan vitamin A-rich fruits or vegetables. Nah, kemudian untuk pola makan menunjukkan keragaman yang cukup, tetapi belum optimal, terutama untuk sumber kalsium, vitamin A, dan protein nabati. Kemudian ada penelitian juga menunjukkan bahwasannya skor MDDW yang lebih tinggi berhubungan dengan kecukupan mikronutrien yang baik, sehingga peningkatan konsumsi susu, kacang-kacangan, telur, dan buah kaya vitamin A dianjurkan untuk memperbaiki kualitas zat gizi. Nah, untuk rekomendasi kualitas diet berdasarkan metode MDDW, mohon maaf, sebenarnya ini untuk MDDW bukan DQII. Yang pertama, keragaman perlu ditingkatkan meskipun skor sudah mencapai batas minimal. Kemudian menambahkan kelompok yang belum dikonsumsi secara menyeluruh. Kemudian melakukan edukasi gizi diperlukan supaya perempuan memahami fungsi dan manfaat tiap kelompok pangan. Nah, kemudian melakukan pemantauan tidak hanya menggunakan MDDW tetapi dikombinasikan dengan indikator lain. Nah, untuk kelebihan metode dan kekurangan metode dari DQIS sendiri, untuk kelebihannya menilai diet secara komprehensif dapat digunakan pada berbagai populasi terkait dengan indikator kesehatan dan mudah digunakan untuk evaluasi intervensi diet. Untuk kekurangan sendiri membutuhkan data konsumsi yang sangat rinci, kurang sensitif terhadap konteks budaya dan pola makan lokal, tidak menilai kualitas pangan secara mendalam, dan berpotensi menghasilkan interpretasi yang kurang tepat. Nah, untuk metode MDDW sendiri, yang pertama kelebihan metodenya mudah dan hemat dalam pengukuran, valid sebagai proxy kecukupan mikronutrien, relevan untuk populasi wanita usia subur dan hamil, dan sensitif terhadap intervensi gizi. Untuk kekurangan sendiri, tidak menilai kuantitas atau kecukupan energi,
tidak dapat membedakan kualitas dalam satu kelompok pangan, dipengaruhi oleh variasi musiman dan akses pangan, dan hanya fokus pada wanita usia reproduksi dan tidak universal. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis kualitas diet menggunakan metode DQIA dan MDDW, dapat disimpulkan bahwasannya pola konsumsi responden menunjukkan keragaman dan kecukupan zat gizi yang masih perlu ditingkatkan. Untuk skor DQIA yang rendah, menggambarkan bahwasannya variasi pangan, kecukupan makronutrien, moderasi konsumsi lemak, serta keseimbangan makronutrien ini masih belum memenuhi standar pola makan sehat yang dianjurkan. Sementara itu, untuk hasil MDDW sendiri menunjukkan bahwasannya responden telah mencapai batas minimal keberagaman dengan skor 5, namun masih terdapat beberapa kelompok makan seperti pulse, kacang biji-bijian, dairy, telur, serta buah dan sayur yang kaya vitamin A tidak dikonsumsi. Di mana hal ini menandakan bahwasannya meskipun keragaman pangan secara umum terpenuhi, kualitas mikronutrien, dan keseimbangan dietnya masih belum optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi kecukupan gizi pada jangka panjang. Untuk sarannya sendiri terlampir untuk daftar pustaka berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam laporan berikut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.